Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahman, sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk, Pak. Boleh saya? Boleh, Pak. Silakan. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya sebetulnya mau maaf ya, silakan Bapak nih. Sebetulnya mau konsul nih, kan minggu depan itu saya mau mengajar. Oh iya. Mengajar pendidikan agama Islam Oke. di kelas 7. Untuk Pak Rahman mau mengajar PAI di kelas 7. Ya, apa yang bisa saya bantu buat Pak Rahman? Jelas aja kalau misalnya kita sama-sama seorang guru ya Pak ya, Rekan sejawat. Iya, ingin meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran di kelas 7. Kelas 7. Jadi saya itu menerangkan tentang masalah hari kiamat. Oh, jadi materinya nanti akan menyampaikan tentang kiamat, jenis-jenis kiamat dan sebagainya gitu ya, yang terkait dengan kiamat. Terus kira-kira, oke, saya tadi udah paham apa yang ingin Bapak sampaikan. Berarti kita menemukan sebuah solusi supaya nanti pembelajaran para mahasiswa itu lebih meningkat gitu ya. Betul Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Rahman tingkatkan terhadap anak di kelas 7 itu? Kalau yang saya sudah biasa Pak ya, karena pendidikan agama Islam itu sangat sakral dan menyebut salah satunya anak itu betul paham, maka sehari-hari itu saya itu dengan metode ceramah Pak. Oh, dengan metode ceramah. Terus ketika Bapak sudah melakukan metode ceramah, kira-kira apa yang sudah tercapai? Kalau hasilnya ya Pak ya yang saya sampaikan sekitar 50% Pak. 50% Karena sudah efektif. Iya, karena anak itu pilihannya jenuh Pak, pada banyak yang mengantuk hal yang lainnya. Oh iya, berarti dengan metode ceramah kemarin sudah ditemukan oleh Pak Rahman ada problem di sini, yaitu anak kurang interaktif gitu ya. Jadi tingkat keberhasilannya baru sekitar 50%. Oke. Nah, Pak Rahman sudah menemukan problemnya. Nah, kira-kira solusi apa yang Pak Rahman siapkan untuk memperbaiki pembelajaran tersebut kira-kira? Kalau menurut saya sebetulnya kalau metode ceramah itu tidak bisa ditinggalkan karena pendidikan agama Islam itu penyampaiannya harus betul-betul yang saya harus sampaikan. Jadi saya akan tambah metodenya adalah diskusi Pak bagi kelompok. Oke, berarti ada satu lagi pendekatannya atau metodenya memakai nanti anak di kelompok-kelompokan gitu ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi yang kira-kira menurut Pak Rahman itu akan membuat anak tertarik dalam pembelajaran Pak Rahman? Saya itu sebetulnya kalau metode ceramah dan dibagi kelompok artinya metodenya anak dibagikan alat ya, bagaimana cara bisa menyebutkan ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat, karena contoh seperti gini Pak, dalam kiamat itu kan ada kiamat kubro dan kiamat kubro. Saya sudah dipaparkan sebetulnya dari minggu kemarin dalam metode ceramah. Sekarang itu anak itu bisa mencapai macam-macam atau ciri-ciri kiamat kubro seperti apa, ciri-ciri kiamat kubro seperti apa, dengan lembar LKPD. Oh iya. Nah, berarti rencana kedepannya Pak Rahman akan menambah lagi metode pembelajaran di kelas dengan metode dikelompokkan untuk diskusi seperti itu. Nah, oke, itu rencana sudah bagus Pak Rahman. Kira-kira kapan Pak Rahman akan melakukan rencana Pak Rahman tersebut? Sekitar Hari depan ya. Oke, hari depan. Terus ada nggak yang rencana Pak Rahman akan dilibatkan misalkan dari rekan-rekan grup PAI yang lain, atau misalkan cukup saja misalkan dengan Pak Rahman dengan anak-anak saja? Ini sebetulnya hasil dari diskusi dengan rekan pejabat pendidikan agama Islam PAI ya, karena ada 3 yang di sini. Akhirnya sepakat untuk pertama adalah metode ceramah dan diskusi Pak. Ceramah dan diskusi. Oke.
berarti Pak Rahman akan merencanakan atau akan segera menindaklanjuti rencana kita barusan ya, yang kita diskusikan barusan itu hari Rabu. Ya betul. Oke. Ya, rencana sudah bagus. Mudah-mudahan Pak Rahman bisa melaksanakan sesegera mungkin ya. Tapi Bapak bisa hadir nggak waktu itu? Insya Allah saya nanti akan mendampingi Pak Rahman dalam kegiatan Bapak untuk mengajar di kelas nanti ya. Karena kan gini Pak, kalau seandainya gini metode ini salah satunya kurang keberhasilan, Ya. nanti saya mau konsul lagi ke Bapak Bapak. pasti nanti saya akan mendampingi Pak Rahman ketika Pak Rahman mengajar di kelas sehingga nanti kita bisa sharing lagi, kita Ya, berdiskusi lagi di pasca Pak Rahman setelah dari kelas itu. Terima kasih Pak. Semoga berhasil Pak Rahman. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Kalau bisa, ketika saya tanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, luar biasa. Allah Akbar. Bisa? Bisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan kalian dalam mata pelajaran pendidikan. Sebelum kepada pembahasan, saya mau nanya dulu, siapa yang tidak hadir? Siapa? Ya, Dimas sama kami. Ada yang di absensi ya? 2 orang ya, semuanya hadir? Alhamdulillah. Dan seterusnya bisa kalian sesuai dengan instruksi minggu kemarin, saya menginstruksikan kalian sudah membuat kelompok. Tindakan yang baik sebelum saya masuk juga sudah membuat kelompok. Ya, terima kasih. Sehat semuanya, sehat? Siap belajar? Ada yang tahu nggak pembelajaran yang minggu kemarin saya bahas? Ada nggak? Masih ingat? Masih apa? Tentang masalah? Tentang masalah Artinya kiamat itu salah satunya adalah sesuatu musibah yang terjadi kepada manusia. Kiamat itu salah satunya ada terbagi 2. Ada kiamat satu lagi ada kiamat. Maka Bapak pada kesempatan ini sudah membuat lembaran-lembaran untuk rekan-rekan kalian, untuk kelompok, membuat ciri-ciri dari kiamat sugro dan kiamat kubra. Sudah siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, jadi artinya tugas kalian itu salah satunya membuat ciri-ciri dari kiamat. Nanti setelah ini kalian presentasi ke depan ya. Siap, Bro. Siap? Ya. Silakan, berunding dengan rekan-rekan. Saya beri waktu sesuai dengan jadwal. Ya, silakan. Ya. Ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Saya harap semuanya bisa aktif dan bisa berdiskusi dengan rekan-rekan apa yang dimaksud macam-macam dari kiamat sugro dan macam-macam kiamat kubra. Udah kan? Udah diskusi? Ya. Ya, sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil yang
bisa menjelaskan tentang kiamat sugro. Silakan berdiri. Siapa namanya? Elsa, berdiri Elsa. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Ya, tepuk tangan untuk. Ada lagi untuk kelompok siapa yang siap? Kiamat sugro. Menjelaskan kiamat sugro. Siapa? Yang di kelompok berapa? Ya, berdiri. Kiamat sugro. Kiamat besar. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Lalu sekarang kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Maka setelah ini siapa yang mampu menjelaskan tentang kiamat sugro? Ya, siapa namanya? Ya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu seperti banjir, Kebakaran, longsor, kematian, dan seterusnya. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi artinya kiamat sugro adalah kiamat kecil yang dicontohkan adalah ada tetangga kita lagi sakit. Kiamat apa itu namanya? kiamat Sekarang musim dingin ya. Tahu ini? Maka disebut kiamat. Lalu ada kelompok yang lain yang bisa menerangkan kiamat kubro. Silakan. Coba yang bisa menerangkan kiamat kubro. Silakan. Siapa yang mau menerangkan kiamat kubro? Macam-macam kiamat kubro. Ciri-ciri kiamat kubro. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok dua ya. 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 Ada lagi? Laki-laki tepuk tangan. Alhamdulillah hasil pembelajaran sekarang alhamdulillah lancar ya. Menerangkan tentang masalah kiamat sugro dan kiamat kubro berikut macam-macamnya. Mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa lebih paham. Dan seterusnya hasil dari hasil kelompok ini saya akan periksa di rumah. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Heri Wadiawan CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut SMP Negeri 3 Pakenjeng akan membuat video pasca observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3 atau aksi nyata modul 2.3. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbincang dengan rekan saya Pak Rahman, dan di sebelah saya ada Pak Yusef sebagai pengajar praktik. Selamat pagi Pak Rahman. Pagi Pak. Terima kasih Bapak telah menyediakan waktunya untuk berbincang dengan saya. Sama-sama. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan di kelas tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kalau menurut saya sendiri sih sebetulnya alhamdulillah lancar
dari awal sampai akhir anak itu bisa belajar dan belajar sesuai dengan pembahasan yang saya bahas. Oke, alhamdulillah. Terus apa yang membuat Bapak merasa bahwa Bapak telah mencapai tujuan pembelajaran Bapak? Saya sebetulnya ketika saya mengajar bangga sih. Artinya ketika baru saya tercapai, anak itu antusias dan pembahasan yang saya dipersiapkan itu tercapai semuanya. Artinya disampaikan ke anak dan anak itu bisa dimengerti. Kenapa bisa dimengerti? Banyak hal pertanyaan kepada anak dan anak itu bisa menjawab. Oke. Terus terkait perasaan Bapak, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak bisa mencapai hal tersebut? Senang, jelas senang kan, senang, bangga sehingga anak itu bisa menjelaskan salah satunya yang saya bahas kemarin tentang masalah kiamat. Alhamdulillah senang. Sudah tersampaikan dengan baik. Oke. Andaikan saya mempunyai nilai rentang 1 sampai 10, di angka berapa Bapak? Perhitungan, ya. Kalau perhitungan saya sebetulnya angka 8. Sudah di angka 8, alhamdulillah. Oke. Pak Rahman, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya kemarin? Boleh Pak. Oke. Saya melihat bahwa sebenarnya Bapak telah melakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak yang kita bicarakan di praobservasi kemarin. Terima kasih Pak ya. Nah, di situ anak terlihat sudah mulai aktif, sudah mulai berpartisipasi, mulai berani mengajukan pertanyaan, dan kelas juga terlihat interaktif. Oke. Dan bagaimana pendapat Bapak tentang pencapaian tersebut? Jelas kalau pencapaian tersebut berarti saya itu salah satunya penilaian saya sendiri. Jadi sebetulnya ketika angka 8 itu berarti ada sebuah yang harus ditingkatkan juga. Masih ada celah. Oke. Sebagaimana yang Bapak barusan berbincang kepada saya, ada beberapa hal. Boleh saya berbagi? Boleh. Pengamatan saya kemarin boleh ya? Nah, sebenarnya ada beberapa aspek yang mesti Bapak tingkatkan. Seperti saya kemarin melihat bahwa masih ada beberapa anak yang belum bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran, tapi secara keseluruhan udah kondusif. Nah, untuk mengcover hal-hal tersebut, kira-kira rencana Bapak ke depan untuk mengcover anak-anak yang kurang interaktif di kelas, rencana Bapak? Ya ini Pak, kenapa saya tadi sudah menjawab, saya merasa senang, bangga karena sebagai manusia biasa sih sebetulnya. Kebetulan saya kan mengajar pendidikan agama Islam. Ya. Memang salah satunya tentang masalah pendidikan agama Islam itu kan ketika penyampaian salah, otomatis itu salah juga akan dampaknya negatif juga. Makanya salah satunya titik jenuh ke anak itu pasti ada. Kenapa bisa salah satunya saya penilaian 8? Karena memang tidak semuanya anak bisa mampu sih sebetulnya. Berarti Bapak sudah menemukan solusi ya atas permasalahan dari Bapak. Berarti Bapak nanti akan memperbanyak lagi ice breaking di kala anak lagi sedang jenuh, dan juga Bapak akan membawa tim fokus sebagai media dalam PowerPoint untuk pembelajaran visual supaya anak lebih menarik lagi dalam pembelajaran. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira rencana Bapak tersebut kapan akan dilakukan? Ya secepatnya. Secepatnya. Ya. Oke. Kalau begitu, saya tunggu aksi Bapak selanjutnya untuk pelaksanaan rencana Bapak tersebut. Insya Allah saya akan mendampingi Bapak. Insya Allah Pak, kalau pembelajaran saya itu kalau praktek mengajar lagi atau bukan praktek lagi mengajar ke depannya hari Selasa. Jangan sebuah Pak. Hari ada waktu Pak. Insya Allah saya ada waktu di kelas mana? 7C. Di kelas 7C. Oke. Saya harap Bapak akan segera melakukan rencana Bapak tersebut. Oke, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Iya, Pak. Oke Pak, gimana menurut pendapat Bapak terkait Ya baik Pak Heri, barusan? tadi seru sekali saya lihat tadi percakapan coaching antara coach dan coachingnya itu berjalan dengan baik sekali. Jadi terlihat Pak Rahman juga tidak ada beban Pak Rahman ya, yang menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan Pak Rahman. Terus saya melihat juga Pak Heri tadi memulai kondisi dengan baik, menanyakan terkait tujuan tadi, refleksi daripada hasil
observasi serta Pak Heri juga tadi terlihat beberapa kali memberikan pertanyaan yang bobot itu menggali permasalahan skripsi agar skripsi dapat solusi atas permasalahannya. Terus yang terakhir juga tidak lupa Pak Heri menanyakan terkait perasaan si coach tadi ya, dari skala berapa tadi 8 ya Pak ya, 8 bisa meningkatnya. Terus selanjutnya Pak Heri tidak tadi sangat baik sekali terlihat menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terkait ini. Mungkin secara keseluruhan terkait proses coaching yang dilakukan berjalan dengan baik. Dari saya mungkin sekian Pak Heri. Ya, terima kasih. Semoga apa yang sudah baik ini bisa terus Pak Heri kembangkan, Pak Heri jaga, Bapak juga bisa berkolaborasi dengan baik semuanya agar kualitas pendidikan di sekolah lebih baik. dan 4 ini bisa lebih baik lagi. Oke, itu dari saya. Terima kasih Pak Isep sebagai penjelasan. Terima kasih Pak Rahman. Alhamdulillah kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi